Para mitra utama suara yang lantang melawan badai hadapi rintang. Satu visi satu tujuan di jalan panjang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Kita takkan jatuh, kita terus terbang. Dengan saya Salman Al-Farisi, kali ini kita akan membahas tentang dukungan manajemen mutu ISO 9001-2015. Apa aja ya kira-kira dukungannya ya? Yuk kita coba cari tahu. Oke, 7.1 itu ada sumber daya. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus mempertimbangkan kemampuan dan kendala pada sumber daya internal yang ada, apa yang diperoleh dari penyedia eksternal. Masih ingat ya, kita udah pernah bahas nih tentang resource capability and competitive advantages. Jadi di sini resource ini sumber daya tadi gitu ya, itu bisa berupa tangible dan intangible asset serta human gitu. Dan ini nanti akan membentuk yang namanya corporate capabilities, di mana apabila perpaduan corporate capabilities dan corporate key success factor itu akan membentuk strategi korporasi, lalu strategi korporasi akan menghasilkan yang namanya competitive advantages gitu ya. Nah, ketika untuk mengidentifikasi corporate resource, nah ini kita menggunakan yang namanya value chain analysis, starting from insight ya. Nah, jadi apa aja yang ada di dalam value chain analysis? Ada support activities, ada human resource management, ada technology management, ada procurement, ada operation, logistik, marketing, sales. Oke, jadi nanti mereka akan saling bekerja sama untuk membentuk yang namanya profit. Nah, ini contoh menggunakan value chain analysis gitu ya. Contohnya adalah kita ambil contoh toko furniture gitu. Nah, aktivitas dukungannya yaitu infrastruktur perusahaan, ini akuntan mengelola hutang dan piutang. Manajemen sumber daya manusianya, tukang kayunya membangun furniture. Pengembangan teknologinya, sistem posnya menghitung penjualan. Pengadaan, tim pembelian meneliti berbagai pemasok gitu. Nah, kegiatan utamanya logistik inbound, beli bahan baku, menerima bahan baku. Operasinya membangun furniture, bertemu klien. Logistik outboundnya mengirim produk jadi gitu ya. Nah, terus mendapatkan bahan pelindung pada saat pengiriman. Nah, kalau pemasaran penjualannya, ini melakukan pemasaran digital dan pemasaran cetak. Layanannya refinishing kayu dan pekerjaan perbaikan. Ini contoh untuk melakukan proses value chain analysis. Nah, source itu kategorinya ada beberapa, yaitu ada human, organizational, informational, physical, financial, legal, relational. Nah, di human ada personal network, individual experience, education, personal attribute gitu ya. Di organizational ada culture, structure, routine, process, brand, reputasi gitu. Nah, kalau di informational itu ada industry information, customer information, supplier information, product information, internal information gitu. Nah, kalau di physical ada building, machinery, equipment, raw material gitu, land gitu ya. Nah, kalau di financial ada external fund, internal fund, and other financial instrument. Kalau legal ada patent, ada license, ada agreement, ada copyright gitu. Nah, kalau relation itu ada supplier relation, ada customer relation, ada competitor relation gitu ya. Nah, ini semua masuk ke kategori resource. Nah, seperti tadi saya bilang, resource itu kebagi menjadi dua, tangible asset dan intangible asset. Oke. Nah, kalau yang tangible asset itu kayak contohnya physical resource, financial resource, technological asset, organizational resource, itu masuk ke
tangible asset, artinya aset yang berwujud gitu ya. Nah, kalau resource intangible itu aset yang tidak berwujud. Nah, biasanya ini lebih mahal gitu ya daripada yang aset yang berwujud gitu. Contohnya apa? Brand, terus company culture, incentive system, human asset, intellectual capital gitu. Nah, itu contoh dari intangible asset. Nah, tadi dukungan itu yang pertama resource, sekarang yang kedua orang gitu ya. SDM. Organisasi harus menetapkan dan menyediakan orang atau SDM yang diperlukan untuk penerapan yang efektif dari sistem manajemen mutu dan untuk operasi serta pengendalian proses-prosesnya. Nah, kalau kita udah ngomongin orang gitu, nanti orang itu akan kita plot di mana. Ini bicara tentang struktur organisasinya gitu ya. Ini contoh dari struktur organisasi. Nah, ketika kita mau meletakkan seseorang pada jabatan tertentu, maka kita harus melakukan proses analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan itu terdiri dari job description dan job specification, di mana job description itu ada nama jabatan, lokasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, informasi pelaporan, kondisi kerja, tugas yang harus dilakukan, mesin yang digunakan, resiko. Ini mesin ini termasuk di infrastruktur ya, gitu. Nanti kita akan bahas tuh di klausul selanjutnya tentang infrastruktur. Nah, kalau spesifikasi jabatan itu ada kualifikasi pendidikan, pengalaman, pelatihan, kemampuan, tanggung jawab, dan karakteristik emosional. Yang kemarin sempat kita jelaskan gitu ya. Nah, dalam identitas jabatan itu ada nama jabatan, kode jabatan, unit kerja jabatan, letak struktur, dan ikhtisar jabatan. Dalam uraian jabatan itu ada uraian tugas, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, keadaan atau resiko bahaya yang dimiliki untuk menjabat pekerjaan tersebut gitu. Lalu syarat jabatan ada pangkat dan golongan pendidikan, kursus atau pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan, keterampilan, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, fungsi kerja. Nah, penyusunan standar kompetensi jabatan. Ini kalau di aparatur sipil negara, ASN gitu ya, ini ada pengaturannya gitu. Nah, saya akan ambil contoh di aparatur sipil negara aja ya, untuk sebagai contoh buat standar kompetensi gitu. Kompetensi itu ada hard kompetensi dan ada soft kompetensi. Nah, standar kompetensi jabatan itu ini harus dimiliki gitu ya untuk berbagai jabatan. Nah, ini contoh membuat standar kompetensi jabatan. Ini ada identitas jabatan, ada kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi teknis. Ini ada yang membuat seperti ini gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang membuat begini. Dia berdasarkan jenjang. Oke, di sebuah jabatan itu ada jenjangnya gitu ya. Kemudian ada area kompetensinya, area utama, terus kepemimpinan, dan spesifik. Ini dibagi sama dia. Nah, baru nama kompetensinya begitu. Oke. Nah, sudah itu sudah manusia gitu ya, SDM, itu ada prasarana. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara prasarana yang diperlukan untuk operasi proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Prasarana dapat mencakup gedung dan kelengkapan terkait, peralatan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, mesin gitu ya. Nah, sumber daya transportasi, teknologi informasi dan komunikasi itu masuk prasarana yang prasarana 714 itu lingkungan untuk proses operasi. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan.
Sebuah lingkungan yang sesuai bisa menjadi kombinasi dari faktor-faktor manusia dan fisik, seperti sosial, misalnya tidak diskriminatif, aman, dan tidak konfrontatif. Psikologis, misalnya mengurangi stres, pencegahan kelelahan, melindungi dari emosional. Fisik, misalnya temperatur, panas, kelembaban, cahaya, sirkulasi udara, kebersihan, kebisingan, itu secara fisik. Nah, faktor-faktor ini dapat berbeda-beda secara substansial tergantung pada produk dan layanan yang diberikan. Nah, untuk lingkungan kerja itu ada dasar hukum yang mengaturnya. Nah, di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Permenaker nomor 5 tahun 2018 ini memuat syarat-syarat lengkap tentang K3 lingkungan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan selamat. Oke. Nah, syarat dari penerapan K3 lingkungan kerja itu ada pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah nilai ambang batas. Terus pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana hygiene di tempat kerja yang bersih dan sehat. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Oke, 715 sumber daya, pemantauan dan pengukurannya gitu ya. Nah, organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan hasil yang benar dan dapat diandalkan ketika pemantauan atau pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi persyaratan kesesuaian produk dan layanan. Organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang disediakan cocok untuk spesifikasi kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dilakukan, dipertahankan untuk memastikan kebugaran melanjutkan pekerjaannya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti kesesuaian untuk pemantauan tujuan dan pengukuran sumber daya. Nah, kita masuk ke proses manajemen kinerja. Gitu ya. Perencanaan kinerja ini merupakan kegiatan menetapkan dan membuat kesepakatan tujuan dan target kinerja. Nah, kemudian dari sini sesudah perencanaan kita masuk ke telaahan dan diskusi kinerja reguler, berisi kegiatan menelaah kemajuan untuk menuju tujuan dan target. Kemudian dilakukan evaluasi kinerja, kegiatan mengukur dan mengevaluasi kinerja menuju tujuan dan target, serta mengidentifikasi dan memverifikasi kesenjangan dalam kinerja. Dan yang terakhir adalah tindakan korektif dan adaptif, kegiatan mengembangkan strategi untuk menutup kesenjangan kinerja. Oke, manajemen kinerja yang baik itu menunjukkan organisasi untuk memberikan penghargaan dan pengembangan organisasi. Penghargaan dan pengembangan organisasi baik menunjang kinerja organisasi. Kenapa sih harus menggunakan manajemen kinerja? Nah, ini yang pertama kita agar melaksanakan tugas dengan tepat, lalu memotivasi dan melakukan proses penghargaan, mengatur sumber daya, dan mencapai kinerja organisasi. Nah, ini ya, seperti siklusnya kan tadi udah tuh perencanaan, pengukuran, monitoring, penghargaan gitu ya. Oke. Sistem manajemen kinerja adalah suatu proses yang sistematis terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut, serta sistem informasi kinerja. Sistem manajemen kinerja bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran unit kerja atau atasan langsung ke dalam SKP. Yang kedua, melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja. Dan ketiga, menentukan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Perencanaan kinerja, penyusunan rencana SKP yang dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tertinggi, pejabat administratif, pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkat jabatan pada instansi pemerintah. Ini pembagian golongan maksudnya ya. Nah, yang kedua, penyusunan rencana SKP dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan atau pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja, dan wajib mencerminkan penyelarasan dan penjabaran sasaran kinerja organisasi
unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung. Nah, ini contoh form ya, contoh form dari rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis, instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Terus menyusun rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Mengelompokkan rencana kinerja berdasarkan perspektif penerimaan layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Kemudian menyusun manual indikator untuk memantau dan pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandirinya. Nah, berikut ini adalah piramida kompetensi. Ya, piramida kompetensi ini menggambarkan output apa yang diinginkan, terus efektivitas eksternal sama efisiensi internalnya, gitu. Ini mempertimbangkan kualitas, kuantitas, waktu, gitu ya. Nah, model piramida itu seperti ini, piramida kinerja. Pelaksanaan kinerja. Nah, ketika sudah perencanaan, sekarang pelaksanaan. Pegawai melaksanakan rencana kinerja setelah SKP ditetapkan. Yang kedua, bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri dalam hal kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan direktif tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang ditetapkan instansi, maka dilakukan dalam bentuk rencana aksi atau inisiatif strategis. Nah, bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, dalam hal kinerja utama itu tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang ditetapkan instansi, maka dilakukan dalam bentuk reaksi aksi atau inisiatif strategis. Nah, ini contoh format rencana aksi atau inisiatif strategis tadi ya. Gitu. Nah, SKP, ketika SKP itu jika tidak bisa diukur periodik, maka dibuatlah rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi atau inisiatif strategis itu dapat disusun berdasarkan aspek kuantitas atau kualitas, waktu atau biaya. Rencana aksi atau inisiatif strategis dapat memuat rencana kinerja pegawai di bawahnya sepanjang yang bersangkutan turut bertanggung jawab terhadap realisasi rencana kinerja bawahannya. Nah, penyusunan rencana aksi atau inisiatif strategis dapat dilakukan melalui pembahasan dengan seluruh pegawai yang berada di unit atau tim kerjanya dan dilaporkan kepada pejabat penilai kinerja. Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik, baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, atau semesteran. Dalam hal kinerja, pada SKP dapat diukur sesuai periode pengukuran kinerja yang ditetapkan instansi. Maka pendokumentasian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja berupa produk atau output dari kinerja utama pada SKP, serta dapat berupa data dukungan lain yang menggambarkan capaian kinerja. Dalam hal rencana kinerja pada SKP tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran kinerja yang ditetapkan, maka pendokumentasian dilakukan terhadap output rencana aksi atau inisiatif strategisnya. Pemantauan kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja yang mengamati pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP. Agar mengefektifkan pemantauan kinerja, perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja. Pemantauan kinerja versus pengukuran kinerja, gitu ya. Nah, pemantauan kinerja, pejabat penilai kinerja memberikan pemantauan secara berkelanjutan. Ini periode pemantauannya tidak ditetapkan secara khusus ya, dan diharapkan untuk dilakukan secara insidentil oleh pejabat penilai kinerja. Nah, yang kedua, pemantauan kinerja dilakukan dalam mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektrik
dan atau sistem informasi berbasis elektronik, dan juga dapat dilakukan dengan dialog kinerja. Apabila keterlambatan dan atau penyimpangan pegawai bersama dengan pejabat penilai kinerja, harus segera mencari penyebab dan diupayakan mengatasinya, serta dilakukan percepatan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana yang direncanakan. Hasil pemantauan kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan pada bukti-bukti objektif dapat memuat rekomendasi perubahan SKP. Nah, kita masuk ke pengukuran kinerja. Pegawai wajib melakukan pengukuran kinerjanya melalui sistem pengukuran kinerja yang berlaku pada masing-masing instansi secara periodik. Nah, berikut prinsip untuk membuat sasaran ya. Nah, di sini ada specific measurement, agreeable, realistic, time bound, dan continuously improve. SMART yang dia pakai gitu ya. Nah, berikut ini adalah contoh pendokumentasian kinerja, dokumentasi buat proses pengukuran kinerja, dan dokumentasi hasil pengukuran kinerja. Oke, pembinaan kinerja bertujuan untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pembinaan kinerja merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pegawai di bawahnya, sebagai upaya preventif untuk menghindari kegagalan atau penyimpangan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Waktu pelaksanaan pembinaan kinerja disesuaikan dengan pelaksanaan pemantauan kinerja. Pembinaan kinerja dilakukan melalui bimbingan kerja yang dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan konseling kinerja yang dilaksanakan secara individual. Nah, bimbingan kinerja, stepnya yang pertama ada pra-bimbingan kinerja, pelaksanaan bimbingan kinerja, pasca bimbingan kinerja, tindak lanjut hasil bimbingan kinerja, konseling kinerja. Nah, ini salah satu form pra-bimbingan kerja, pelaksanaan bimbingan kerja, pasca bimbingan kerja. Masih lanjut, tindak lanjut hasil bimbingan kerja, sama konseling kinerja. 7152 pengukuran mampu telusur. Ketika mampu telusur dipersyaratkan atau dianggap oleh organisasi menjadi bagian penting yang memberikan kepercayaan kebenaran hasil pengukuran, peralatan pengukuran harus dikalibrasi atau diverifikasi atau keduanya pada selang waktu tertentu atau sebelum digunakan terhadap standar pengukuran yang telusur ke standar pengukuran internasional atau nasional. Bila tidak ada standar seperti itu, dasar yang dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi harus dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi. Identifikasi untuk menentukan statusnya terus dijaga dari penyesuaian, kerusakan, atau kerusakan yang akan membatalkan status kalibrasi dan hasil pengukuran berikutnya. Organisasi harus menetapkan jika keabsahan hasil pengukuran sebelum mempengaruhi dan membuat kerugian ketika peralatan ukur didapati layak untuk tujuan dan harus mengambil tindakan yang tepat yang diperlukan. Nah, bedanya antara verifikasi dan validasi. Kalau validasi itu hanya beruntuk model, kalau verifikasi itu untuk sistem. Validasi itu adalah suatu proses percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja model metode analisis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kalau verifikasi, suatu proses percobaan di laboratorium untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku atau standar pada kondisi nyata laboratorium. 716 pengetahuan organisasi. Organisasi harus menetapkan pengetahuan yang diperlukan untuk proses operasi dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Pengetahuan ini harus dijaga yang tersedia untuk sejauhnya diperlukan ketika menangani perubahan kebutuhan dan tren.
Organisasi harus mempertimbangkan pengetahuan saat ini dan menentukan bagaimana untuk memperoleh atau mengakses pengetahuan tambahan yang diperlukan dan memutakhirkan yang diperlukan. Pengetahuan organisasi adalah pengetahuan khusus untuk organisasi, umumnya diperoleh dengan pengalaman. Ini adalah informasi yang digunakan dan diberikan untuk peningkatan tujuan organisasi. Pengetahuan organisasi dapat berupa sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internalnya adalah kekayaan intelektual, pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pelajaran, kegagalan dari proyek gitu ya. Terus menangkap dan berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tidak terdokumentasi, hasil perbaikannya dalam proses dan produk serta langganan, baik itu produk ataupun langganan. Nah, kalau sumber eksternal itu misalnya standar, akademisi, konferensi, pertemuan ilmiah dari pelanggan atau dari penyedia eksternal. Oke, kompetensi. Organisasi harus menetapkan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendalinya, yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu. Memastikan bahwa orang yang bekerja kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Bila berlaku, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil. Kemudian menyimpan informasi terdokumentasi sesuai dengan bukti kompetensinya. Catatan tindakan yang dilakukan dapat meliputi misalnya penyediaan pelatihan, mentoring, penugasan kembali dari orang yang saat ini bekerja atau mempekerjakan pekerja kontrak dari orang yang kompeten. Nah, standar kompetensi manajer dan sosial struktural. Ini kalau di ASN dibentuk nih seperti ini. Ini contoh penyusunan standar kompetensi gitu ya. Gimana bikin standar kompetensi? Ya, pertama buat dulu kamus kompetensinya, terus begitu jenis kompetensinya, kemudian mengenali kata kunci dari uraian tugas dan kegiatan utama. Lalu menyusun daftar sementara kompetensi manajerial, kemudian divalidasi, baru deh penetapan standarisasi kompetensi manajerial. Nah, 73 adalah kepedulian. Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi menyadari A. Kebijakan mutu, B. Sasaran mutu, C. Kontribusi mereka terhadap efektivitas sistem manajemen mutu termasuk manfaat dari peningkatan kinerja, D. Keterlibatan bila ada ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu. 74. Komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, meliputi apa yang dikomunikasikan, kapan berkomunikasi, dengan siapa berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi, dan siapa yang berkomunikasi. 75. Informasi terdokumentasi. Sistem manajemen mutu organisasi harus meliputi informasi terdokumentasi yang diperlukan oleh standar internasional ini. Yang kedua, informasi terdokumentasi ditetapkan oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen mutu. Luasnya informasi terdokumentasi dalam sistem manajemen mutu dapat berbeda-beda dari satu organisasi ke organisasi yang lainnya, dikarenakan ukuran organisasi dan jenis kegiatan, proses, produk, dan layanan. Lalu, kerumitan proses dan interaksinya. Dan yang terakhir adalah kompetensi orang-orangnya. Oke, membuat dan memperbarui. Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi harus memastikan kesesuaiannya. Identifikasi dan deskripsi, misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor referensi. Terus format, misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafis, dan media, misalnya kertas, elektronik gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian kecukupan. 753. Pengendalian informasi terdokumentasi. Informasi terdokumentasi diperlukan oleh sistem manajemen mutu dan standar internasional ini harus dikendalikan untuk memastikan tersedianya dan sesuai untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan. B. Itu cukup terlindungi misalnya ada hilangnya kerahasiaan pengguna yang tidak benar atau tidak utuh gitu ya. 7532.
Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan-kegiatan berikut, sebagaimana berlaku untuk A. Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaan. B. Tempat penyimpanan, pelestarian, termasuk pemeliharaan bisa terbaca. C. Pengendalian perubahan, misalnya pengendalian versi. Terus D. Masa simpan dan disposisi. Informasi terdokumentasi yang berasal dari eksternal ditentukan oleh organisasi yang digunakan untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu. Harus diidentifikasi sesuai dan dikendalikan. Informasi terdokumentasi itu dipertahankan sebagai bukti kesesuaian, harus dilindungi dari perubahan yang tidak diinginkan. Akses dapat menyatakan keputusan mengenai izin untuk melihat informasi terdokumentasi saja, atau izin dan kewenangan untuk melihat dan mengubah informasi terdokumentasi.